Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ketiga, yang dimana pada episode sebelumnya, setelah pertemuannya dengan Kaisar kuno Tuoshe, ia membuka matanya dan tersenyum tipis, memuji Xiaoyan. Tak lama setelah itu, ia memulihkan jiwa Raja Naga Emas yang hampir hancur, lalu mengajak Xiaoyan duduk untuk mengungkap rahasia dunia yang lebih besar. Ia menjelaskan bahwa setiap Dodi pasti akan ditolak oleh benua Douchi dan dipaksa menuju dunia baru. Namun jalur resmi telah hancur sejak perang besar 10.000 tahun lalu melawan klan jahat ekstrateritorial. Mendengar hal itu, Xiaoyan terkejut saat mengetahui bahwa segel reinkarnasi di dahi Xiaoyi adalah warisan para ahli puncak untuk menghadapi kebangkitan musuh di masa depan. Tak lama setelah itu, Tuoshe memperingatkan bahwa dalam 100 tahun, perang bisa kembali terjadi dan nasib dunia mungkin berada di tangan Xiaoyan. Lalu ia menawarkan kekuatan baru, mantra api sejati. Tanpa ragu, Xiaoyan menerimanya. Namun saat gulungan disentuh, api menyebar ke seluruh tubuhnya, memverifikasi kekuatan api surgawi dalam dirinya. Setelah itu, 6 alam kekuatan terungkap di benaknya. Teknik yang bisa menciptakan dunia atau menghancurkannya. Di sisi lain, Tuoshe mengungkap bahwa pencipta teknik ini memiliki hubungan dengan klan Xiao, bahkan disebut sebagai guru besar. Sebelum menghilang, ia memberi satu peringatan terakhir. Jangan gunakan tanda klan sebelum mencapai tingkat dewa. Tak lama setelah itu, sosoknya lenyap. Dan saat Xiaoyan melangkah keluar menuju dunia baru, ia tahu satu hal pasti. Perjalanannya baru saja dimulai, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Langit biru benua Daudi terbentang luas tanpa batas, sesekali dihiasi oleh kepakan sayap, burung-burung raksasa, dan raungan binatang buas dari kejauhan. Tak lama setelah itu, ruang di atas ketinggian tiba-tiba berputar perlahan hingga memunculkan sosok pemuda kurus dengan penggaris hitam berat di punggungnya. Xiaoyan berdiri tegak di langit, menghirup udara yang dipenuhi sumber ki kaisar yang melimpah. Melihat hal itu, ia menyadari bahwa meski energinya mirip dengan ki spiritual di dunia lama, kepadatan energi di benua ini berkali-kali lipat lebih kuat, menegaskan statusnya sebagai alam yang lebih tinggi. Mendengar hal itu, Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin segera memberikan arahan. Ia menjelaskan bahwa benua Dodi terbagi menjadi 4 wilayah independen, timur, selatan, barat, dan utara. Mereka harus menuju ujung utara, wilayah yang dianggap paling lemah, namun menyimpan urusan pribadi Grandmaster serta keberadaan api suci. Namun, Grandmaster memperingatkan Xiaoyan untuk segera mendarat karena langit benua ini dikuasai ketat oleh hukum negara-negara besar yang melarang penerbangan sembarangan. Melihat hal itu, Xiaoyan segera menukik turun menuju daratan demi menghindari konflik hukum sejak hari pertama. Di sebuah sudut hutan, suasana mencekam menyelimuti seorang wanita muda yang tengah dikepung oleh sekelompok pria berwajah garang. Sang pemimpin kelompok menuduh wanita tersebut membawa peta pavilion harta karun peninggalan kepala keluargamu yang baru saja tewas. Melihat hal itu, wanita muda itu membantah dengan suara lemah namun tetap berusaha tegar, menyatakan bahwa ia hanyalah seorang pelayan rendahan yang tidak mungkin memegang rahasia besar keluarga. Kendati demikian, pria garang itu tidak peduli dan justru memerintahkan bawahannya untuk melucuti pakaian sang gadis, serta menggeledah cincin penyimpanannya. Mendengar hal itu, para bawahan mulai mendekat dengan tatapan mata yang penuh nafsu. Wanita muda tersebut menyentuh perhiasan di tangannya, satu-satunya kenangan dari ibunya, dan bersumpah dalam hati untuk lebih memilih kematian daripada membiarkan kesuciannya dirampas. Tak lama setelah itu, Raja Naga Emas tiba-tiba berteriak kepada Xiaoyan agar segera bergerak ke arah timur karena merasakan aura familiar yang sangat kuat sedang berkedip di sana. Tepat saat tangan-tangan kotor para penjahat hendak menyentuh sang gadis, Xiaoyan tiba seperti kilat di tengah-tengah mereka. Melihat hal itu, Xiaoyi yang kini memiliki emosi lebih manusiawi merasa sangat geram terhadap perilaku pengecut gerombolan tersebut.
Seketika api putih krem menyebar dari tubuh Xiaoyi, membakar dan menjatuhkan semua bawahan penjahat dalam sekejap mata. Pemimpin kelompok yang merupakan seorang Dousheng bintang 6 mencoba menggertak, namun ia justru tertegun saat menyadari bahwa aliran douqi di tubuhnya mendadak membeku di bawah tekanan aura Xiaoyan. Wanita muda itu sempat memperingatkan Xiaoyan tentang kekuatan sang pemimpin, namun ia justru dibuat terpana saat melihat Xiaoyan menghabisi musuh-musuhnya dengan kecepatan yang tak masuk akal. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menyerahkan sebutir pil obat penyembuh kelas tinggi kepada gadis yang terluka tersebut. Melihat hal itu, wanita muda itu meminumnya tanpa ragu, dan seketika merasakan lukanya membeku serta energi hangat mulai memperbaiki sel-sel tubuhnya. Ia menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang ahli kimia yang sangat hebat. Dalam ketakutan yang ekstrem, sang pemimpin penjahat akhirnya mengaku bahwa mereka hanya memanfaatkan kekacauan di keluargamu yang telah dibantai oleh sekelompok orang misterius. Mendengar hal itu, Xiaoyan menyerahkan keputusan nasib penjahat tersebut kepada sang gadis. Secara mengejutkan, wanita muda itu memilih untuk mengampuni mereka, merasa bahwa kebencian hanya akan menambah beban hidupnya. Ia kemudian bercerita kepada Xiaoyan bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh keluargamu dan kini tidak memiliki tempat untuk pulang. Tak lama setelah itu, ketika Xiaoyan hendak melanjutkan perjalanannya, wanita muda itu memohon dengan sangat malu-malu agar diizinkan untuk mengikutinya. Ia berjanji akan melakukan pekerjaan apapun, mulai dari memasak hingga mencuci, asalkan ia bisa tetap berada di sisi sang dermawan untuk mencari kekuatan dan kebenaran atas kehancuran keluargamu. Melihat hal itu, Xiaoyan teringat akan masa lalunya yang penuh penderitaan dan melihat api tekad yang sama di mata gadis tersebut. Akhirnya Xiaoyan mengangguk setuju membiarkan gadis itu bergabung dalam petualangan barunya di benua Dodi yang penuh dengan misteri dan bahaya. Xiaoyan menghela napas panjang, menatap gadis di hadapannya dengan perasaan bimbang sebelum akhirnya berkata pasrah bahwa ia setuju untuk membawanya. Melihat hal itu, Xiaoyan sebenarnya merasa khawatir jika kehadiran gadis ini hanya akan menjadi beban dalam misinya memecahkan berbagai misteri besar. Namun, tepat di saat keraguan itu muncul, suara Raja Naga Emas bergema di pikirannya, memperingatkan dengan nada samar bahwa Xiaoyan akan sangat bersyukur atas keputusan ini karena gadis di depannya adalah sosok yang sangat langka. Mendengar hal itu, gadis yang memperkenalkan diri dengan nama Qing Yuan tersebut tampak sangat gembira. Matanya berbinar penuh rasa terima kasih. Di sisi lain, Qing Yuan sendiri merasa heran dengan keberaniannya. Biasanya ia tidak akan mudah mempercayai pil obat atau bantuan orang asing di lingkungan keluargamu yang penuh kemunafikan. Namun sejak Xiaoyan muncul, ada dorongan batin yang kuat dan rasa akrab yang tak tertandakan, seolah jiwanya memerintahkan untuk mengikuti pemuda tersebut. Xiaoyan pun memperkenalkan namanya secara jujur, membuat Qing Yuan dengan malu-malu meminta izin untuk memanggilnya kakak Xiaoyan. Xiaoyan memutuskan untuk tidak membiarkan Qing Yuan merasa kehilangan tempat tinggal lagi, sehingga ia segera menanyakan informasi mengenai wilayah sekitar. Tak lama setelah itu, Qing Yuan menjelaskan bahwa mereka saat ini berada di perbatasan benua Xuanling dan kota terdekat yang paling makmur adalah kota Qing yang terletak tepat di kaki pegunungan binatang ajaib. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan yang tak tertandingi dalam radius 100 mil karena letak strategisnya. Meskipun dengan kecepatan Xiaoyan saat ini mereka bisa tiba dalam hitungan menit, perjalanan terpaksa melambat karena pergelangan kaki Qing Yuan yang masih cedera. Melihat hal itu, Xiaoyan tetap bersabar sambil terus berjalan menembus hutan. Tak lama setelah itu, Qing Yuan yang mulai merasa nyaman mulai menghujani Xiaoyan dengan berbagai pertanyaan layaknya anak kecil yang penuh rasa ingin tahu. Xiaoyan memanfaatkan momen ini untuk menggali informasi tentang kekuatan penguasa di benua tersebut. Karena bahkan Raja Naga Emas pun sudah tidak mengingat detail kota-kota kecil di wilayah ini. Qing Yuan menjelaskan bahwa kekuatan di benua Xuanling terbagi secara sistematis menjadi 1 kekaisaran, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte.
Mendengar hal itu, Xiaoyan menyimak dengan saksama saat Qing Yuan menyebutkan bahwa kekaisaran adalah penguasa tertinggi yang dirumorkan memiliki seorang dewa perang sebagai penjaga abadi. Kendati demikian, Xiaoyan yang saat ini berada di tingkat Dou di bintang 3 tidak merasa gentar. Ia memahami prinsip bahwa kekuatan harus dipupuk secara bertahap dan tidak bisa dicapai secara instan. Di sisi lain, Qing Yuan merinci keberadaan dua pavilion unik. Pavilion pembakaran dupa yang sangat maskulin karena hanya menerima pria atribut api, dan pavilion Wanhua yang hanya berisi wanita. Konon, kedua pemimpin pavilion ini adalah mantan sepasang kekasih yang mendirikan kekuatan masing-masing setelah berpisah. Tak lama setelah itu, ia juga menjelaskan tentang 3 lembah. Lembah Pil yang merupakan gudang harta karun alkemis, lembah mimpi buruk yang ahli dalam serangan jiwa fatal, dan lembah Zanxing yang mampu meramal masa depan melalui kekuatan bintang. Penjelasan Qing Yuan pun berlanjut ke 4 sekte besar yang memiliki fondasi warisan kuat. Melihat hal itu, Xiaoyan mencatat detail tentang sekte racun yang dipimpin oleh ahli tubuh racun bencana, serta sekte dewa pedang yang mengutamakan niat pedang di atas segalanya. Di sisi lain, terdapat sekte Ming yang dikenal sebagai pembunuh bayaran jarak dekat yang mematikan, serta sekte Solomon yang merupakan faksi paling tertutup dan misterius di seluruh benua. Setelah menyelesaikan penjelasan panjang lebar yang sangat detail tersebut, Qing Yuan menatap Xiaoyan dengan tatapan penuh harap, seolah menantikan pujian layaknya seorang anak kecil yang baru saja melakukan perbuatan baik. Melihat hal itu, Xiaoyan merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan, teringat akan perjuangannya sendiri di masa lalu. Tak lama setelah itu, dengan semangat baru dan informasi yang lengkap, keduanya terus melangkah menuju gerbang kota Qing, siap menghadapi apapun yang menanti mereka di balik tembok kota tersebut. Xiaoyan menatap gerbang kota Qing yang menjulang tinggi dengan waspada, lalu dengan mantap, ia menggenggam tangan kecil Qing Yuan untuk melangkah masuk. Melihat hal itu, rona merah samar menjalar di wajah Qing Yuan yang lembut, namun Xiaoyan yang terlalu fokus pada situasi keamanan tidak menyadari pergolakan batin gadis itu. Tak lama setelah itu, langkah mereka terhenti oleh hadangan beberapa pria bertubuh kekar dengan seragam penjaga yang berdiri kaku di pintu masuk. Para penjaga tersebut memerintahkan dengan nada kasar agar mereka melepas topi bambu demi pemeriksaan identitas rutin. Mendengar hal itu, Xiaoyan dan Qing Yuan terpaksa menuruti prosedur pemeriksaan ketat yang sedang diberlakukan di seluruh penjuru kota. Setelah itu, mereka melangkah masuk dan segera menangkap bisikan-bisikan ketakutan dari para penduduk mengenai hukum darurat militer yang dipicu oleh musnahnya keluargamu secara mendadak. Melihat hal itu, Xiaoyan bertanya dengan penasaran mengenai alasan pembantaian tersebut. Qing Yuan menjawab dengan nada sedih bahwa kepala keluarganya mungkin telah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, namun rahasia, yang kemudian ditimpali oleh Xiaoyan dengan prinsip bahwa memiliki harta tanpa kekuatan seringkali menjadi kutukan mematikan bagi orang yang tidak bersalah. Xiaoyan menyadari bahwa ia tidak memiliki uang sepeser pun di benua baru ini, sehingga ia memutuskan untuk membawa Qing Yuan menuju pavilion pengumpul harta karun. Melihat hal itu, bangunan megah tersebut berdiri kokoh dengan plakat emas bertuliskan 3 karakter besar yang tampak sangat berwibawa sebagai pusat lelang pil obat terbesar di kota Qing. Tak lama setelah itu, mereka masuk dengan jubah penyamaran hitam yang menutupi seluruh tubuh demi menghindari perhatian publik yang sedang sensitif. Aroma obat tingkat tinggi yang menyegarkan segera menyambut indera penciuman Xiaoyan. Sebuah aroma familiar yang menandakan keberadaan obat-obat berkualitas di tempat tersebut. Seorang pria yang tampak cerdik segera mendekat dengan senyum profesional untuk menanyakan keperluan mereka. Melihat hal itu, Xiaoyan sengaja merendahkan suaranya dan menyatakan niatnya untuk melelang beberapa pil obat, serta membeli daftar ramuan langka yang cukup spesifik. Namun, suasana seketika berubah tegang saat Xiaoyan menyebutkan bahwa barang yang akan ia lelang adalah pil emas tingkat 9. Mendengar hal itu, sang petugas tersentak hebat hingga matanya membelalak. Ia segera mengalihkan mereka ke ruangan VIP di bagian dalam dan bergegas memanggil CEO pavilion karena kualitas barang tersebut dianggap sebagai harta langka yang tidak bisa ditangani staf biasa. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya bernama
Qing He, yang juga merupakan seorang alkemis kaisar tingkat pertama, muncul menemui mereka dengan ekspresi serius. Melihat hal itu, Xiaoyan menyerahkan belasan botol pil emas dan daftar panjang ramuan obat yang ia butuhkan untuk langkah selanjutnya. Xiaoyan menunjukkan kemampuannya mengirim benda-benda tersebut melalui udara tanpa menyentuhnya. Sebuah demonstrasi kekuatan yang secara instan membuat Qing He bergetar karena menyadari bahwa tamu di depannya adalah seorang ahli Dou Di sejati. Kendati demikian, Xiaoyan meminta agar seluruh proses transaksi dipercepat karena ia sangat membutuhkan uang tunai dan bahan obat segera. Sambil menunggu proses lelang kilat di balik layar, seorang pelayan cantik masuk membawa nampan berisi teh berkualitas tinggi dengan sikap yang sangat berhati-hati dan penuh ketakutan. Melihat hal itu, Xiaoyan tetap bersikap sopan dan tenang yang membuat pelayan tersebut merasa lega karena tidak mendapatkan perlakuan kasar seperti yang biasa ia alami dari tamu-tamu berpengaruh. Di sisi lain, Xiaoyan merasakan adanya tekanan energi samar yang melindungi seluruh struktur ruangan tersebut. Tak lama setelah itu, Raja Naga Emas berbicara melalui batin bahwa tempat itu dilindungi oleh sebuah formasi perlindungan kuno, sambil kembali memberikan teka-teki misterius mengenai keberuntungan Xiaoyan membawa Qing Yuan di sisinya. Qing He akhirnya kembali ke ruangan dengan kabar gembira bahwa seluruh pil obat Xiaoyan telah terjual habis dengan total nilai 5 juta keping emas. Melihat hal itu, setelah dikurangi biaya 1,5 juta emas untuk bahan ramuan dalam daftar dan biaya administrasi 10%, Xiaoyan menerima sisa 3 juta emas dalam bentuk kartu kristal bermotif harimau. Kartu ini adalah benda eksklusif yang hanya bisa digunakan oleh para ahli di atas level Dou Di. Tak lama setelah itu, sebelum mereka beranjak pergi, Qing He memberikan peringatan tulus dengan suara rendah. Mendengar hal itu, Xiaoyan diberitahu bahwa pembunuh misterius keluargamu dikabarkan secara spesifik sedang mengincar para alkemis hebat yang berada di dalam kota. Melihat hal itu, Xiaoyan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih atas informasi berharga tersebut. Ia segera mengamankan barang-barangnya dan mengajak Qing Yuan keluar dari pavilion dengan tingkat kewaspadaan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Di sisi lain, setelah kepergian mereka, Qing He memperingatkan bawahannya agar tidak berani mengusik identitas pria jubah hitam itu, karena fluktuasi jiwa yang terpancar darinya menandakan kekuatan yang sangat luar biasa dan sangat berbahaya untuk diselidiki lebih lanjut. Setibanya di penginapan yang tenang di sudut kota Qing, Xiaoyan segera mengatur segalanya. Tak lama setelah itu, begitu mereka hanya berdua di dalam kamar, Qing Yuan menatap tumpukan bahan obat yang baru dibeli dengan raut wajah cemas. Xiaoyan, mengapa kau membeli begitu banyak bahan obat mahal? Ini pasti menghabiskan banyak uang, tanya Qing Yuan dengan suara bergetar. Melihat hal itu, Xiaoyan tersenyum tipis dan menjawab dengan sangat tenang bahwa semua itu untuk diolah agar bisa dikonsumsi olehnya sendiri. Mendengar hal itu, Qing Yuan tersentak dan merasa keberatan karena menyadari betapa berharganya pil-pil yang mampu dibuat oleh Xiaoyan. Apa membuat pil untukku? Aku tidak perlu minum pil apapun, ini terlalu berlebihan, sanggahnya dengan rasa bersalah. Namun Xiaoyan segera memotong pembicaraan dengan nada tegas namun lembut, mengingatkan bahwa karena kini ia mengikutinya, Qing Yuan tidak bisa lagi hidup seperti dulu dan harus memulai kehidupan baru yang lebih baik. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menyerahkan 10.000 koin emas kepadanya. Beli apa saja yang kau mau, jika tidak cukup, kita bahas nanti, ucap Xiaoyan yang membuat Qing Yuan terharu hingga matanya berkaca-kaca, karena baru pertama kali merasakan ketulusan seperti itu. Malam itu, Xiaoyan memberikan tempat tidur kepada Qing Yuan agar gadis kecil itu bisa beristirahat total setelah melewati hari yang sangat melelahkan. Tak lama setelah itu, saat Qing Yuan telah terlelap dengan mimpi indah yang tampak dari lesung pipit di wajahnya, Xiaoyan diam-diam bermeditasi untuk menstabilkan realm miliknya di benua Dou Di. Melihat hal itu, ia kemudian berkomunikasi secara batin dengan Raja Naga Emas. Guru besar, sebenarnya apa kisah di balik Qing Yuan ini? Tanya Xiaoyan dengan suara pelan sambil menutup pintu di belakangnya. Kendati demikian, Grandmaster hanya memberikan jawaban penuh teka-teki. Jika kau ingin tahu jawabannya, kau harus memurnikan pil penguat fondasi dan memberikannya kepadanya. Kebenaran akan terungkap sendiri, jawab Raja Naga Emas.
Mendengar hal itu, Xiaoyan merasa tertekan saat diberitahu bahwa kondisi fisik Qing Yuan sangat kritis dan hanya tersisa beberapa bulan lagi. Di sisi lain, Xiaoyan menyadari bahwa ia masih kekurangan inti binatang iblis pangkat kekaisaran. Raja Naga Emas pun tertawa kecil dan menyarankan, "Besok pergilah ke asosiasi alkemis. Alkemis sangat langka di sini, kau akan sangat dibutuhkan di kota kecil ini." 亲情、家族等等，这些东西都需要足够的实力。真希望能够见到那。